Takopi, banyak banget nih yang rekomendasiin gua dan nungguin gua ngomongin masalah Takopi. Dan ini adalah video first impression. Buat yang belum pernah nontonin Enobening, ini adalah first impression. Gua nonton, gua kasih tahu gua sampai episode berapa dan penilaian gua stop sampai episode itu. Kalau masih nggak paham, pantes lu nggak punya temen. Takopi adalah anime yang menceritakan tentang kebahagiaan, cerita seru pada masa kecil, dan tentang wholesome banget lah pokoknya. Ini adalah meme berjalan mengenai Takopi, dan jujur gua nggak baca manganya, gua nggak pernah disenggol masalah Takopi sama orang-orang kayak, lu mesti baca ini apa segala macam. Jadi gue bener-bener nonton dalam keadaan tidak tahu apa-apa mengenai Takopi. Dan first impression gue mengenai Takopi ini adalah Doraemon tapi untuk orang dewasa. Sebuah eksplorasi tentang bagaimana sebuah konflik keluarga itu bisa terbawa sampai ke masyarakat dan berdampak pada keputusasaan serta penderitaan orang yang mungkin tidak harusnya menderita. Takopi sebuah refleksi untuk orang-orang dewasa terhadap masa kecil yang mungkin juga pernah mengalami hal yang sama. Dan seberapa kompleks Takopi dan seberapa gue menikmati Takopi? Seperti yang gue udah singgung di awal, gue nggak baca manganya, gue bahkan nggak tahu Takopi itu apa. Tahu-tahu banyak orang yang komen, nonton Takopi. Dan gue nggak langsung nonton karena masih banyak urusan yang lain. Jadi gue mesti mengulur beberapa hari dari dia yang sudah tayang. Jadi nontonnya agak terlambat. Dan untungnya 6 episode, gue baru nonton 3 episode. Jadi udah setengahnya. Dan menurut gue ini anime pada saat gue nonton, gue akan ceritakan sebuah pengalaman yang gue rasain bener-bener pas nonton episode 1. Gue lihat durasi ini 30 menitan, tapi pas gue nonton, why is it feels like 1,5 jam? Bukan dalam artian dragging, lama, ngebosenin dan lain-lain. Gue sangat menikmati, gue sangat duduk fokus nontonin, gue nggak mau skip-skip, yang ada malah gue mundur-mundurin apa yang kelewatan, apa yang keskip sama gue. Dan gue berasa ini lama banget, ini kayak bangsat, kok bisa selama ini gue nonton? Kenapa rasanya kayak 1,5 jam? Kenapa rasanya kayak ini panjang banget? Kenapa rasanya kayak ini padat banget? Sehingga gue energinya kayak terkuras habis, tapi bukan dalam penyesalan, tapi melainkan dalam bentuk penghargaan. Gue menikmati, gue enjoy banget, tapi ini berat banget. Ini mungkin ya buat kalian ya, gue ngerti meme-nya, gue paham bahwa lu pada itu kayak pengen nge-meme tentang bahwa Takopi ini dari penamaannya aja pasti anime lucu, tako dan pipi gitu kan. Terus oktopus lucu, desain lucu, warna pink. Ini pasti manga lucu. Ini pasti anime kocak. Ini pasti anime yang wholesome. I get it. But at some degrees mungkin gak semua orang kayak gue yang siap menonton ini gitu. Mungkin akan beberapa orang akan trigger atau bahkan maksudnya gini, gue ngerti maksudnya kayak lu apa-apa trigger gitu. Tapi kayak bro, ini mah trigger yang sangat trigger, wajar bro. Maksudnya gue aja sempet kena gitu, kayak deng gitu loh. Apalagi mereka yang emang punya problem mental atau masa lalu yang mungkin mirip banget, ini bakal kacau balau kalau nggak ada persiapan mental. Ini trigger warningnya harusnya jelas ini. Dan ya, ada trigger warning mengenai abuse, mengenai domestic violence, dan juga unalive. Kita dapat tokoh utama yaitu Takopi, seorang planet happy. Dia Happyrian lah, klannya alien nyasar ke bumi, dan dia bertugas untuk ya membuat orang bahagia gitulah. Kayak Doraemon. Tapi kalau Doraemon beda dari Doraemon, orang kan diciptakan sama Nobita di masa depan untuk membantu Nobita di masa lalu. Bener gak sih? Apa udah berubah lagi nih originnya? Nah, Takopi ini pokoknya dari planet lain mesti bikin bahagia, dan kebetulan ketemunya sama Shizuka. Shizuka ini adalah anak yang merupakan korban bully, yang dimana pembulinya adalah Marina. Shizuka dibully karena ya dia dianggap sebagai sampah masyarakat karena emaknya adalah PSK. Tapi gak tepat juga kalau dibilang PSK di Jepang ya. Kadang biasanya cuma hostess gitu. Tapi you know what I mean lah. Kalau lu udah ngerti culture Jepang, ada yang emang benar-benar cuma nemenin orang karaoke. Di luar karaoke itu di luar pekerjaan. Jadi tidak bisa mendapatkan title ya tuh. Jadi ya dan lain-lain lah. Jadi kayak ya. Jadi ya ternyata si Shizuka ini dibully banget, dicecer banget, digimanain banget. Dan menurut gua sangat-sangat bisa mengerti lah tentang pembulian, karena gua nggak terlalu banyak ngomongin tentang masa lalu gue ya, tapi ya sebenarnya emang gue dulu juga dibully gitu. Tapi ya gue mencoba untuk move on, nggak mau jadikan itu sebuah energi atau sebuah konteks yang mesti selalu ada dalam kehidupan gue bersosial media. Jadi gue sedikit kena pada saat masalah bully-bulian. Bukan agak tersentuh lagi gue sangat tersentuh, tapi gue nggak nangis. Gue lebih kepada kayak wow, ini eksplorasi cerita yang cukup berani dan menantang sekali. Lalu kita lihat seberapa kompleksitasnya lagi. Ternyata Marina itu nggak yang kayak cuman anak bully biasa. Ada kompleksitasnya juga tentang bagaimana dia juga dibully di rumah. Dia juga meanwhile adalah anak yang nggak punya bapak yang fungsional. Bapaknya ternyata quote and quote selingkuh. Seperti kalian tahu, ada beberapa, gue nggak mau bilang budaya Jepang, tapi beberapa pemikiran cowok-cowok di Jepang, kalau lu pakai jasa
hostess itu nggak selingkuh karena lu transaksional, nggak pakai hati. Kita bisa debatkan itu nanti di banyak video, tapi kira-kira itulah yang memang terjadi di Jepang, dan emang beberapa cowok berpikirnya seperti itu. Dan tentu saja tidak semua orang accept dengan keadaan seperti itu. Begitu juga dengan ibunya Marina. Jadi makanya si Marina ini punya semacam personal beef sama Shizuka, dan Shizuka akhirnya dibully terus. Meanwhile, gue suka banget cara Takopi diceritakan di 3 episode awal. Gue suka banget, gue seneng banget. Takopi itu kalau menurut gue, lagi-lagi ini interpretasi gue, terserah nanti pengarangnya bilang bukan gitu no segala macam, ya emang salah suka-suka pengarang. Tapi interpretasi gue sebagai penonton, Takopi itu kayak lu pada, bukan lu pada dalam artian lu semua ya, tapi mungkin lu pada yang nyadar. Kadang tuh lu pada tuh selalu ngelihat apa-apa tuh mesti positif, mesti baik, mesti apa, tenang saja, semua akan baik-baik saja segala macam. Mungkin ini yang saatnya gue ngebahas tentang toxic positivity gitu, kayak happy, semua mesti happy, tenang aja, yang penting lu happy, daijobu gitu kan, pokoknya bakal genki dan lain-lain. Well aja, you are not well, you are not okay, and it's okay to not okay. Happy ini adalah contoh apa-apa orang harus dilihat positifnya. Pasti semua orang ada baiknya, semua orang ada alasan di balik itu semua. Pasti ada sesuatu yang bikin mereka jadi kayak gini, aslinya mereka baik. Enggak men, ada orang yang emang jahat aja udah gitu, dan orang jahat itu nggak berhak dapat perhatian lu, nggak berhak dapat kebaikan lu, dan nggak berhak dapat second chance lu. Emang ada orang yang jahat aja, dan udah ya, orang itu jahat aja. Mau apapun yang terjadi di masa lalunya ya hasilnya dia sekarang jahat. Mau dia dulunya kayak gimana, disisa kayak gimana, sekarang dia jahat dan dia kerugiin lu, dan dia harus menanggung resiko yang dia buat akibat kerugiannya, walaupun itu terbentuk karena dia dulu dibully di masa lalu atau dibully sama keluarganya dan lain-lain. Nah, Takopi ini sosok yang nyebelinnya itu loh, orang-orang yang apa-apa melihat sisi positifnya, apa-apa ngeliat bahagia, apa-apa ngeliat pasti ada masalah segala macam. Gue ada personal beef juga sama orang-orang kayak gini kadang-kadang. Bukan yang dalam artian gue personal banget, tapi kadang nggak nyaman dan nggak cocok sama orang yang apa-apa tuh mesti positif, ceria dan lain-lain. Ini kayak Takopi gini nih, nyebelin gitu loh. Dunia tuh kelam men, dunia tuh nggak seindah itu men. Lu bisa indah-indah segala macam mungkin karena lu berprivilege dan lu bisa mendapatkan yang baiknya aja dari dunia gitu, bukan yang bahayanya dunia gitu. Bukan salah, tapi kadang orang juga sesoto itu dalam menyelesaikan masalah orang gitu. Yang penting happy, yang penting seneng, yang penting apa gitu. Not that easy bro. Jadi gue love-hate relation banget sama Takopi. Gue seneng banget ada penggambaran orang-orang nyebelin kayak gitu di sosok Takopi. Oh itu karena mereka ada salah paham. Oh mereka nanti akan berbaikan, mereka akan menjadi best friend, mereka akan main bareng segala macam gitu. Gue suka banget karakter Takopi ini menggambarkan banyak orang-orang kayak gitu di dunia ini tuh. Nyebelin. Dan orang-orang kayak gitu sebenarnya cuma mikirin diri mereka sendiri. Takopi kan ngelakuin kayak gitu bukan karena care awalnya, tapi karena dia ditugaskannya untuk kayak gitu. Walaupun in the end dia pengen ngeliat Shizuka senyum dan lain-lain, but in the end itu tetap ego lu yang nganggap semua orang mesti happy dan menyelesaikan masalahnya dengan happy gitu. Dan gue suka banget ketika penyelesaiannya adalah dengan ngebu. Akhirnya dilema kan lu, akhirnya conflicted kan lu. Ternyata cara membuat dia bahagia adalah ngebunuh orang. Hayo lo, is that still count as happy time for you? Wah ini seru banget sih menurut gua. Kita juga masuk ke konflik di mana sekarang si Naoki ya, si Azumanya datang menjadi orang yang tadinya pengen jadi hero, tapi ternyata ada konflik juga di situ di episode 3. Gua nggak tahu episode 4, 5, 6-nya bakal kayak gimana, tapi wow. Takopi is hell of a story man. Berat, sangat-sangat bisa menyentuh buat beberapa orang, atau bahkan bisa membuat beberapa orang jadi mengingat masa lalu kelamnya. Dan lu mesti siap nonton itu man. Dan ini seru banget. Gua seneng banget pengarangnya membawa gua nggak cuman di masalah ngebahagiain si Shizuka. Itu gue happy banget karena kayak bakal Shizuka ngerti gak sih lo? Nih yang orang-orang suka ledekin gue gitu, kayak disiksa mulu, disiksa gitu. Bebe aja disiksa, bebe aja gitu kan, kayak masokis lu. Tapi di sini dikasih konflik baru, ceder, di unalive tuh orang. Shizukanya happy. Hayo lo. Itu menarik banget man, daripada siksa nangis lu kan. Gitu. Ayo sekarang gimana? Dan beberapa perspektif menarik yang gue pikirin adalah juga tentang film ini adalah antitesis dari berbagai macam film-film Jepangan yang ini bercandaan gue ya, silakan gak usah diseriusin, tapi terserah kalau kalian mau mengkritik bercandaan gue. Jepang itu kan kurang populasi, mereka tuh makin lama makin menipis populasinya, makin berkurang, makin mau punah gitu. Dan banyak film-film itu menceritakan tentang bagaimana lu harusnya punya anak gitu. Baru-baru ini kita dapat kayak Kuma dengan Bonnie, Spy X Family, bahkan film-film isekai yang tiba-tiba lu punya banyak cewek, banyak harem dan lain-lain. Gue suka bercandain itu sebagai propaganda pemerintah Jepang untuk lu pada beranak lah gitu. Walaupun gak juga ya, tapi kan menunjukkan bahwa value kalau lu punya anak itu bakal membuat lu bahagia gitu. Thanks for alive, thanks for come to this world dan lain-lain. Which is okay, which is true gitu loh. Nah, anime ini menjadi antitesis gitu. Apakah lu semua siap punya anak? Ini kayaknya mesti ditaruh di negara gue deh, bukan di Jepang.
Oh, lu yakin lu siap jadi orang tua? Lu yakin bisa punya anak? Lu yakin bisa punya tanggung jawab, dikasih sama Tuhan, dititipin sama Tuhan anak? Lu siap bertanggung jawab? Lu siap ngurus dia secara mental, secara ekonomi, secara emosional juga udah ready. Terbukti bahkan kalau ketika pun duit lu cukup, ternyata si Marina juga kacau-kacau juga. Terbukti kalau anak pertama sukses, anak keduanya belum tentu. Terbukti kalau main nikah-nikah aja ternyata cerai dan anaknya kenapa-napa. Takopi sampai episode 3 setidaknya memberikan kesan terhadap gua sebagai peringatan gitu. Lu pada nih mau punya anak udah ready apa gimana? Udah siap anak lu dilempar ke lingkungan yang kayak gitu, yang orang ngerokok sembarangan dan naik motor sembarangan, yang melanggar lalu lintas diwajarkan, dan apapun kalau ada kecelakaan yang salah pasti mobil. Kalau nggak terima, ntar segeng ngumpul ngedor rumah. Gue ngomongin Jepang loh. Ini Jepang bukan sih? Maaf salah. Ya pokoknya gitulah Takopi. Lu siap nggak punya anak? Dan nggak semuanya mesti bahagia. Apakah jadi legal bahagia lu ketika orang yang nyiksa lu itu menghilang? Sesiap apa lu punya anak dan mengurus keluarga dan bertanggung jawab sama anak lu dan anggota-anggota keluarga lu yang lain, your other half? Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Thank you teman-teman, lu semua yang ngerekomendasiin Takopi. Gue akan nontonin sampai episode 6 dan siap-siap tunggu apakah gue siap untuk ngebahas ini dari berbagai macam perspektif, dan siap-siap tunggu apakah gue bisa review sampai ending, apakah ini cerita bakal tetap bikin gue Please no spoiler di kolom komentar di bawah. Walaupun jujur gue gregetan pengen baca manganya karena bagus banget. Oh ya, mau nggak mau gue mesti bilang bahwa animenya secara animasi bagus banget. Dan gue nggak tahu apakah studio lain nggak iri gitu ngeliat gambarnya, kayak gambar nggak terlalu kompleks, kawaii, lucu, tapi menarik banget men. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Oh ya, gue upload video sehari satu loh. Jadi kalau kalian masih mau lihat video-video gue yang lain, cek channel gue aja dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.